Like people calling me because of my appearance gitu. It's really hurtful, kayak seakan-akan tuh kita tuh cuma dilihat berdasarkan appearance yang di luar doang gitu. Kayaknya aku ngerasa mungkin dulu aku nggak ada ruang dan nggak ada temen, sedih buat express gitu. Kalau kata Carl Jung, emotion never disappear. Emosi nggak bakal hilang, dia cuman tertumpuk di satu tempat dan nanti akan ekspres. Kalau ditahan terus dia akan ekspres dengan ugly way, dengan cara yang jelek. Kalau ditumpuk-tumpuk dan akhirnya nanti dia dalam tanda kutip meledak sendiri. Honeymoon everyday. Ampas nggak ada, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita ngobrolin apa? Personally aku pengen ngobrolin belakangan ada hal yang bukan mengganggu aku sih, tapi kayak aku lagi aware dengan pattern ini di dalam diriku sendiri gitu. Inner child. Yes. Kayak apa itu inner child? Kayak kalau aku ngedefinisi ini adalah misalnya nih kayak Anes yang sekarang lagi ngomong di sini tuh menurut aku adalah Anes versi dewasa gitu. Okay. Kayak yang Anes tua. Anes dewasa, jangan tua. Tua tuh just an age number gitu. Oke, fine. Nah, tapi belakangan ini maksudnya kayak terutama after marriage gitu kan. Aku ngerasa kayak justru sisi kekanak-kanakanku. Sisi ketawa. Sisi enggak ya? Oke. Sisi kekanak-kanakan kamu. Iya, kayak the child version of Anes kayak muncul lagi gitu. Kayak tiba-tiba dia misalnya muncul dengan aku taunya aware kalau dia adalah inner child aku ketika misalnya kayak aku ngomongnya manja yang kayak wiwi gitu. Iya, kalau kalian punya pacar atau nggak punya, ya maaf nih yang jomblo-jomblo. Maksudnya mungkin kalian pernah punya pengalaman yang ada satu orang kayak mungkin bisa dibilang punya dua kepribadian. Padahal sebenarnya bukan dua kepribadian sih. Dua kepribadian yang kayak kalau misalnya dia ada di satu lingkungan tertentu atau satu orang tertentu, dia akan jadi kayak semacam lebih kekanak-kanakan gitu ya. Yep. Terus ngomongnya kayak baby talk gitu yang kayak gitu-gitulah. Terus kalau yang di tempat serius gitu. Ya itu namanya mungkin inner child. Sebenarnya gini. For me sebenarnya personality sih. Ini sebenarnya ngomongin bisa arahnya ke personality karena besarnya ya. Iya, karena orang mungkin mikirnya personality itu cuma satu. Orang kalau udah emang begitu aja. Padahal rupanya nggak kayak gitu. Satu orang, ini bukan penyakit. Satu orang itu bisa punya personality yang berbeda-beda tergantung dia ada di lingkungan di mana. Misalnya dia di rumah akrab misalnya kayak casual banget sama kakak adiknya. Itu kan dia pakai personality yang A. Kalau dia di kantor, dia harus pakai personality yang lebih formal, yang lebih sopan dong. Itu personality secara nggak langsung dia udah punya dua kepribadian. Bukan berarti itu kayak muka dua lo, nggak kayak gitu. Sebenarnya mungkin biar nggak terlalu confusing gitu ya. I think aku nggak terlalu suka mungkin dengan istilah personality-nya ada dua gitu, karena stigmanya yang ada bisa sekarang. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 loh malah. Iya, tapi maksudnya stigmanya ketika udah ngomongin personality ada ini kayak wow, personality ganda, jadi kesannya kayak jelek gitu. Padahal sebenarnya menurut aku gini, persona itu yang perlu kita pahamin bareng-bareng ya. Mungkin kayak buat kita personality itu adalah persona, which is persona is a mask. Ya, kan? the word persona kayak Sadguru gitu ngomongnya. Kata persona itu sebenarnya diambil dari kata, jadi itu topeng gitu. Artinya tuh topeng persona itu. Memang iya betul. Artinya kita dipakai di sandiwara, biasanya di drama-drama sandiwara. Persona lu apa? Oh, antagonis, protagonis, anti-hero gitu. Ya gitu kan? Iya. Cuma maksudnya kayak in real life gitu. Oke lah, tadi kan hidup ini adalah sandiwara. Hidup ini panggung sandiwara. Buat kamu. Iya udah. Ya. Terkelamaan ngomongin gitu doang. Ini dalam. Iya. Life is a sandiwara, serius. Kita punya role-nya masing-masing di society, di diri kita sendiri. That's sandiwara, right? Kita harus ini dulu nih, kuatin fondasinya. Ujung-ujungnya pasti nanti ngomongin itu inner child apa segala macam. Tapi biar ada fondasinya bahwa itu enggak
bukan something yang negatif ya, dan itu apa sih cause-nya gitu, itu bisa kayak dari emotion lama yang tersimpan. Benar apa enggak? Coba aku konfirmasi ke kamu dulu. Ya, iya, but actually bukan cuma dari emotions doang, tapi banyak hal yang ngebentuk personality, banyak lah gitu. Tapi ya udah, let's just come to an agreement kalau misalnya buat kita berdua personality it's more of bagaimana kita wearing different types of topeng pada certain situation. Iya. Kalau dalam kasus in regular life misalnya kayak aku ke suami aku punya topeng yang banyak juga gitu, topeng-topeng yang mungkin nggak aku kasih tahu ke orang-orang lain gitu. The face yang mungkin kayak the sisi-sisi childish gitu-gitu aku nggak ngasih lihat ke orang lain, tapi aku kasih lihat ke Coba kamu. tunjukin sedikit, slightly your chest. Maybe. Oh gitu ya, ini. Iya, itu salah Oke. satunya. Atau kalau misalnya tiba-tiba pengen makan, atau nggak usah deh, nggak usah makan, kayak inget nggak Kalau yang lagi video? jalan sendiri, Iya, kayak video yang bebek. kemarin itu kan. Yuk, Yuk. ya. Mana putih? Biarin aja, gue pusing ngurusin dia. Siram dulu. Lagian banyak gaya. Aduh. Mau dicuci? Siram. Kopi, ampun. Putih lagi. Biarin lah, suka-suka dia. Udah, kita lanjut aja deh tanpa dia, nunggu dia datang lama. Jadi mungkin kalau bisa aku summarize inner child buat aku, mungkin ya setelah ngelakuin riset, setelah baca-baca, setelah juga coba connect sama diri sendiri yang lebih dalam tuh, ya setiap orang pasti punya gitu loh sisi-sisi childish yang menurut aku itu bukan berarti salah gitu. Ya itu kita gitu, itu kita di masa lalu yang itu kasarannya mungkin salah satu core kita juga gitu. Ketika kita datang ke dunia ini, dulu kita waktu kecil anaknya gimana sih gitu. Aku ingat banget misalnya kayak dulu tuh aku orangnya sebenarnya curious banget dan berani banget gitu. Maksudnya berani banget tuh kayak agak-agak mungkin dulu istilahnya ambisius kali ya. Misalnya ikut lomba apa gitu, mau nggak? Ayo mau gitu kan. Kayak kalau sekarang gitu, mau nggak? Kayak gitu. Nah, di momen-momen itu aku tahu akhirnya gitu, ketika aku being curious, ketika aku akhirnya berani gitu, itu tuh reminds me of myself in my past gitu. Kayak iya gitu, aku tuh dulu sering gini, aku tuh dulu sering gitu. Nah belakangan ini tuh aku lagi ngerasa kayak sisi inner childku lagi sering muncul. Nah salah satunya itu kemarin ke-trigger waktu pas kebetulan kan kita lagi di The Moksha nih gitu. Kemarin di The Moksha tuh ada satu event namanya adalah Wholeness Day. Jadi Wholeness Day ini tuh ada berbagai macam kegiatan. Nah kebetulan aku ikut salah satu agendanya namanya Saraswati Circle. Itu kayak woman circle gitu sih. I'm back. Dengan abu-abu, dicuci jadi abu-abu. Iya. Kok ngongkong sih anak perawan. Oke, terus ya udah, nah ceritanya di Saraswati Circle itu ada satu kegiatan disuruh bacain poem atau apa sih poem, puisi. Nah si puisi itu dia mention kalau poem Maharani. baik. Oke, terus. Jadi si puisi itu tuh dia kayak ngebacain tentang ini ringkasannya ya. Maybe I should stop calling you pretty. Not because you're not pretty, but I think because you're so much more than that. Maybe I should start calling you like you are resilient or you are extraordinary. Kalau aku manggil kamu apa? Bitch. No harm. No harm. Oke, terus? Terus abis itu dari situ kayak kok tiba-tiba pas lagi baca word pretty, aku tuh kayak ngerasa dek gitu. Kenapa nih gitu? Terus aku tuh aware gitu bahwa ada feeling yang lagi rising nih, emotions yang lagi rising di dalam diriku gitu. Kayak tadi dek gitu, terus dia kayak mulai bergejolak, lama-lama gede gitu. Sampai akhirnya kemarin aku cerita, oh ya sorry ini aku lagi ngerasain sesuatu di dalam diriku pas baca
baca words pretty ini aku kayak agak-agak ke-trigger, dan ke-triggernya ini karena mengingatkan aku di masa lalu bahwa kayak belum nanti. Oh, oke. Iya, jadi kayak di masa lalu tuh ada gitu loh momen-momen kayak dimana aku tuh sebel karena like people calling me because of my appearance gitu. Dan maksudnya ini sampai sekarang ini juga masih rising gitu kan, these emotions, tapi it's really hurtful, kayak seakan-akan tuh kita tuh cuma dilihat berdasarkan appearance yang di luar doang gitu, not because of I'm not confident with myself, tapi kayak apa ya, maksudnya kayak shallow banget gitu loh, kayak Cetek loh. receh juga Receh kan loh. ya gitu loh, maksudnya kayak ih kok jahat banget sih lu cuma menilai orang berdasarkan appearance-nya doang gitu. Makanya aku dari dulu juga nggak pernah suka seakan-akan menilai orang ya karena appearance-nya doang gitu. Nah dari situlah aku semalam sempat cerita juga kan sama kamu, menarik dia tadi, maksudnya di Saraswati Day aku ngerasain emotion sini gitu loh, yang masih nge-trigger nih ternyata sampai sekarang pun gitu kan. Artinya kayak entah masih ada luka lama kali ya mungkin disebutnya gitu. Apakah ini mungkin inner child aku yang dulu tuh ya di ini banget sama words it kayak gitu apa gimana gitu. Nah itu sih kayak salah satunya. Jadi beberapa belakangan ini maksudnya semakin aku mencoba dekat sama diriku, this inner child tuh makin lama dan makin sering muncul gitu. Karena waktu kecil you can sit here, enjoy our show. Hello. Ririn. Oke, ini teman kita. Sini. Nggak apa-apa, it's okay. We're just Yeah. a bit talking about podcast. Iya. So we gonna, where they going? Oh. Give some space Oh iya, to walk. silakan. Maybe we can sit on the green one? Iya, Yes, please. of course. Enjoy. Udah nyobain araknya belum? You already tried the arak? Ririn already tried the arak? No, I haven't. You haven't give her? Yeah, I gave her, but she wants to save it to a special occasion with her colleagues. Okay. We have more. Yeah. Okay. If you want, there's a glass behind this, and then you can go the fridge The fridge. downstairs yesterday. Yeah, you can pour In the wherever- kitchen, yeah. there's a fridge. You can just open, and the big bottle one. Yes. Yeah. Yes. Bi- Yeah. Bisa lewat sini keluarin nih. Yeah, you can open that door. Don't worry. Yes. Alright. Yeah. The fridge is downstairs. Feel free if you want to drink here. Oke. Anjir. Tadi sampai mana? Waktu kecil? Iya, jadi waktu kecil mungkin curiosity kamu, terus yang harusnya dilakukan oleh anak kecil tuh kalau di handle sama orang yang kurang sabar, pertanyaan-pertanyaan tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Kalau kita misalnya ke taman kanak-kanak atau ke kelas 1 SD, 2 SD gitu, terutama bule-bule sih, tapi Indo agak-agak dari kecil udah ditahan-tahan sih. Kalau bule-bule ya aku lihat gitu, pertanyaannya tuh aneh-aneh kayak matahari lampunya dari mana ya gitu. Umurnya bumi berapa ya, sampai kayak gitu. Tapi mungkin ya sayangnya ya DNA manusia yang berada di sekitar Indonesia mencoba menahan curiosity itu gitu, yang harusnya dibebasin, berimajinasi, nanya, kritikal gitu kan, akhirnya dikekang, dikurung. Kalau kata Carl Jung, bapak psikologi dunia, kalau kata Carl Jung, emotion never disappear. Emosi nggak bakal hilang, dia cuman tertumpuk di satu tempat dan nanti akan ekspres. Kalau ditahan terus dia akan ekspres dengan ugly way, dengan cara yang jelek.
Kalau ditumpuk-tumpuk dan akhirnya nanti dia dalam tanda kutip meledak sendiri. Dan dari sini sebenarnya nggak meledak sih kamu, maksudnya yang kayak childish itu nggak meledak, tapi kayak Justru- akhirnya kayak keluar nih, yang meledak udah gua beresin sebelum kawin. Kalau lo belum beres sebelum kawin, aduh pusing deh gitu. Tapi maksudnya kayak make sense sih. Ini tuh kayak apa ya, emosi yang ya itu tadi berulang terus gitu. Akhirnya I finally realize a pattern. Oh, setiap ngomongin ini gue nangis, setiap ngomongin ini gue ada perasaan gak enak gitu. Dan lebih ke arah gini sih kayaknya ya, maksudnya kayak itu make sense banget gitu ketika apa namanya kamu mengingatkan tentang emotions itu sebenarnya mereka butuh diekspres gitu. Karena emotions gampangnya it's an energy in motion gitu. Kayak makanya sebenarnya ada orang yang misalnya kalau misalnya mereka lagi ngerasa marah, misalnya mereka nge-gym. Ada misalnya kayak orang sedih terus dia nyanyi-nyanyi terus kemudian feeling better. It's just because the emotions need to be expressed gitu. Nah, kayaknya aku ngerasa mungkin dulu aku nggak ada ruang dan nggak ada temen, sedih buat express gitu. Terus kayak ya mungkin karena aku nyaman gitu sama kamu dan akhirnya kayak akhirnya ngerasa ngedapetin ruang itu gitu loh, ruang untuk ngekspresin itu, akhirnya baru ke-ekspres sekarang gitu. Tapi kemarin aku juga sempet bilang gitu sama Yasser kayak aku sadar kok gitu kalau belakangan ini aku jadi agak lebih childish sedikit dibandingin sebelum-sebelumnya justru gitu. Tapi it's just because mungkin sisi itu tadi, emotions tadi, inner child aku yang selama ini nggak pernah ke-ekspresi lebih punya ruang dan punya temen untuk akhirnya bisa berbagi gitu, yang nggak judgmental, meskipun kadang-kadang gue sebel kalau dia bercandain di tengah gue lagi nangis-nangis, tapi kayak I still feel safe gitu. Nangis bukan something yang harus dikasihanin juga, nangis just emang part enggak, one of the emotion. iya enggak, tapi kan kayak kamu bisa sekedar listening aja kok sayang gitu, tanpa harus ngebecandain gitu. Tapi kayak udah it's his way gitu. I think buat aku kayak aku lebih mending kayak gitu. Tapi aku tetap ngerasa safe karena aku tahu bahwa dia mau ngedengerin aku dan dia emang beneran ngedengerin aku gitu, bukan cuma yang sekedar yang kayak asal lewat doang gitu. Dan apa ya, ya dari sini sih aku dapat semacam realization juga gitu, bahwa sometimes yang namanya emotions ataupun yang namanya sisi-sisi inner child itu tadi, kalau emang dia dikasih ruang untuk berekspresi, ya bisa membuat apa ya, actually I feel better gitu. Dan maksudnya sedikit demi sedikit gitu, seharian full ya waktu itu sempet tuh gue kayak berasa anak kecil banget, kayak gue sampai berasa kayak dia tuh bapak gue gitu, bukannya suami gue gitu. Itu santai ya? Enggak dong. Okay. Terus sampai akhirnya kayak udah pelan-pelan aku practice talking on the stage with the audience. Gitu ya. Yeah. Ini ya sekarang ya. Oh iya. Terus ya udah, nah dari situ terus aku ngerasa kayak ya oke gitu. Maksudnya even sebagai suami dan istri kita juga punya role yang beda-beda gitu. Dia punya sosok bapak yang mungkin buat inner child gue gitu, dan mungkin aku pun juga punya sosok ibu yang nurturing buat dia kalau misalnya dia memang lagi butuh some safe place. Mentang-mentang nama channelnya Honeymoon Setiap Hari. Honeymoon Setiap Hari. Gitu. Terus ya udah dari situ apa ya? Aku lebih ngerasa this message has to be share sih buat aku, bahwa kalau misalnya teman-teman memang ada yang ngerasain punya some inner child ataupun emosi-emosi yang terpendam yang susah untuk diekspresi, channeling, yes, cari sih, maksudnya cari caranya, cari orangnya, cari waktunya, create the moment ketika kita nyaman dan ngerasa aman. Then I think you need to channel it gitu, karena kalau enggak itu tadi bisa jadi ugly way sih. Jangan disalahin, kadang orang ada berasa emosi tuh nggak ada salah, nggak ada bener, marah apa segala macam, jijik, kesel, bahagia, emosi tuh netral, nggak ada salah, nggak ada bener. Yeah. Yang muncul dari dalam diri tuh nggak bisa lo salahin, nggak bisa ini emosi yang bagus, nggak ada kayak gitu. Itu just emotion is just emotion. Dan emotion pun nggak ada yang negatif ataupun yang positif, karena semuanya sebenarnya it's healthy gitu. Semuanya itu sehat, cuma kayak nahan berak. Kenapa? Emotion tuh kayak tai pikiran. Nahan emosi kayak nahan berak. Iya, emotion itu kayak tainya pikiran.
Kalau kita mikir satu, misalnya gini, kita mikir bahagia gitu ya. Kalau kata Sadhguru nih, what you think is what you feel sebenarnya. Make sense. Tapi kalau thought itu lebih gampang pindah-pindah dari benci, gua kesel, gua senang gitu. Heart itu lebih pelan dia gitu. Jadi kayak gitu. Yes. Ini kayak ngikut kemana nih bingung nih, kalau kita pindah-pindah gini akhirnya ini bingung. Nah, kalau misalnya kita pikir satu, fokus gitu ya, joyful misalnya gitu, nanti heartnya ngikut. Nah itu anggapannya tai-nya, ekskresi dari pikiran kita gitu. Kalau ditahan, bahkan kalau bahagia yang ditahan pun nggak bagus gitu, harus dikeluarin. Sebenarnya menurut aku bukan tainya sih, tapi it's just a consequences. Kayak kita makan fruit of thought. Oke, boleh. Yeah. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang Yaser bilang itu, bahwa perasaan itu tuh dia kayak ngikutnya lama, ya itu yang kalau di dalam ilmu psikologi ataupun ilmu lebih saintifik. Primbon. Scientific. Okay. Itu namanya mood gitu. So, yang namanya mood itu tuh sebenarnya tuh kayak feeling yang udah punya pattern. Dia bertumpuk-tumpuk terus sampai dia menjadi kayak menjadi berkumpul lah gitu. Oke, meskipun kita feeling kadang-kadang ada yang bagus, ada yang turun gitu. Tapi kalau di scientifically kita bikin grafik gitu misalnya ya, kayak kita lebih baik senangnya atau lebih banyak sedihnya gitu. Itu tuh bisa jadi mood baik atau mood buruk. Makanya mood tuh sebenarnya cuma orang tahu dua. Nggak ada mood baik, nggak ada mood buruk. Orang taunya mood baik dan mood buruk gitu. Padahal sebenarnya itu nggak baik ataupun buruk. Itu it's just like kita energinya lagi tinggi atau lagi turun. Kita lagi ngerasain emotions apa sih gitu. Tadi kamu kan bilang yang ditumpuk tapi nggak dikeluarin, akhirnya jadi mood. Aku mau nyamain sesuatu yang ditumpuk dan nggak kepake itu apa? Ini agak personal ini. Tai. That's shit. Tai itu. Mau barang kalau ditumpuk nggak kepake jadi apa? Jadi bangkai, jadi tai, jadi useless ya. Jadi useless. Oke. Gitu. Iya, soalnya dia suka marah-marah kalau gue numpuk barang. Disuruh decluttering. Ya, ingat short and sweet. Ya udah, oke. Terus udah. Jadi nggak ada gitu. jadi kan. Kesimpulannya itu tadi. Mood nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, emosi. Jadi kayak channeling aja. Di-express aja sih. If you have anything like a feeling or thought yang mengganggu gitu, express it, channel it. There are many ways. Kayak salah satunya misalnya you can talk to someone, you can do journaling, you can like as simple as kemarin juga di Saraswati tuh ada yang menarik. Short and sweet. Iya, satu lagi. Yeah. Jadi tuh di Saraswati Day kemarin itu, Saraswati Circle itu apa sih namanya? Dia ada satu momen intuitive dance. Jadi random lagu, 3 lagu yang berbeda moodnya. Terus kita disuruh tutup mata dan kita disuruh dance based on our intuition gitu. Dan bagusnya Oke. ya bagusnya tuh kalau tutup mata gue nggak bisa lihat gitu kan dia jogetnya kayak gimana gitu. Jadi gue bodo amat, gue joget-joget sendiri gitu. Karena sometimes orang tuh kalau misalnya joget-joget kayak gitu pasti kan kayak ngelihat kayak dia ngapain tuh, gerakannya gimana sih gitu kan, gimana tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita tutup mata, kita tuh fokus sama diri kita sendiri dan di dalam. Dan maybe it's also another way to channel it gitu. Dan itu mungkin bisa jadi kasarannya ya buat pemula, buat orang-orang yang kayak aku zaman dulu yang nggak suka yoga, nggak suka olahraga. But you need to express something with your body. Sometimes kamu bilang juga gitu kan bahwa our body storing emotions gitu, storing trauma, storing many things gitu. Dan kalau kita mau letting go, if you just wanna feel like dancing through the music, then dance. Karena badan kita mungkin emang expecting itu gitu. Jadi ya ayo kita tutup. Kita tutup dengan honeymoon setiap hari. Yes, a moment. Honeymoon every day. Wede. Ada orang Inggris di sini jadi pakai bahasa Inggris. Oke. Yes, a moment.